semua bergantung dari tingkat kebijaksanaan atau kualitas batin masing-masing makhluknya. Mungkin Bante bisa, ketika ada samana, ketika ada sangga yang mempraktekkan dhamma dengan baik, dan kondisi baik ini diharapkan bisa mengubah semua kondisi jadi baik. Setidaknya gitu kan. Diharapkan. Tapi ternyata kondisi itu tidak terjadi. Sekali lagi, di zamannya Buddha saja, ya kita harus realistis nih. Di zaman Buddha saja, ketika ada Buddha, ketika ada murid-muridnya Buddha yang begitu jumlahnya banyak, semuanya rata-rata arahat atau mencapai tingkatan kesucian, masih ada saja orang-orang yang tidak tersentuh untuk jadi arahat. Bahkan memusuhi Buddha, bahkan mencela sangga, menghina sangga dan Buddha itu sendiri, iri hati dengan Buddha dan murid-muridnya itu sendiri. Di zaman Buddha, ketika ada makhluk yang begitu powerful, yang punya kekuatan yang bisa menembus seluruh alam semesta, tapi Buddha sendiri tidak bisa menolong mereka. Logikanya kita, kalau secara ini, kalau ada makhluk yang luar biasa, semua akan terselamatkan pastinya. Dengan kekuatan Buddha sendiri, Buddha akan tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Karena Buddha punya dasa bala, punya kekuatan yang bisa melihat kecenderungan seseorang dan melihat kematangan dari tingkatan spiritual seseorang. Tapi ternyata Buddha melihat orang ini belum matang secara spiritualnya. Jadi ditolong bagaimanapun nggak bisa. Jadi ya sudah. Makanya ada satu term Dhamma, Dhamma hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Sehingga tingkatan spiritualnya nggak matang, seperti Bante Dewa Data, nggak bisa ditolong sama Buddha saat itu. Karena memang belum waktunya untuk ditolong. Karena tingkat spiritualnya nggak matang. Ada lagi kelompok biku yang namanya Cabagya, kelompok 6. Kelompok biku, kelompok 6 ini dalam sangga juga. Dan mereka selalu bikin masalah di dalam komunitas sangga, selalu bikin pelanggaran. Artinya, mereka akan mencari celah untuk bikin pelanggaran yang atau melakukan hal yang tidak pantas yang belum termasuk pelanggaran itu sendiri. Karena Buddha belum menetapkan aturan pada saat itu. Di dalam komunitas sangga. Akhirnya setelah mereka melakukan itu, baru Buddha menetapkan pelanggaran. Atau ada juga Bante Udayi namanya. Bante Udayi selalu, dia orangnya pintar. Dan akan selalu cari celah. Yaitu melakukan hal yang belum ditetapkan sebagai pelanggaran. Jadi dia dibilang sebagai pelanggaran pertama. Ya, pelanggaran pertama dan itu tidak dikenakan hukuman karena belum ada aturan saat itu. Dan nggak bisa ditolong orang seperti itu. Itu dengan kekuatan Buddha dan Sangga yang ada Bante Moggallana di sana, Bante Sariputta di sana. Itu Agasawaka ada, Mahasawaka banyak, tapi juga tidak bisa mengubah mereka untuk jadi lebih baik karena tingkat kematangan spiritualnya yang rendah, yang belum cukup. Apalagi di kondisi sekarang. Nah ini ya artinya memang kita bisa misalnya melihat memang Dhamma ini luar biasa. Tapi ternyata Dhamma sendiri ya sesuai dengan kondisinya. Makanya Buddha dikatakan Sata Dewa Manusanang. Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Dan guru atau penakluk yang tiada bandingnya, yang tiada taranya bagi siap yang ditaklukkan. Anutaro Purisa Dhamma Sarati, penakluk bagi yang siap ditaklukkan. Jadi bagi yang nggak siap, tidak akan bisa ditolong. Begitupun juga ketika kondisi sekarang nih, ketika memang nggak bisa dikondisikan, ya kita akan terus artinya Dhamma sendiri tidak bisa mengkondisikan hal yang baik karena memang kondisi yang tidak baiknya semakin banyak. Itu bisa terjadi. Makanya mau dikatakan Dhamma sendiri harus lenyap di tanahnya di India. Karena terkena hukum perubahan itu sendiri. Buddha sendiri hanya menemukan Dhamma, bukan menciptakan Dhamma. Buddha menemukan jalur tua, yang mana ketika jalur tua ini diungkap, semua banyak yang akan tercerahkan.
Nah, sekarang kenapa tidak tercerahkan? Tidak banyak yang tercerahkan seperti zamannya Buddha. Ini menunjukkan kualitas makhluknya saat ini, terutama manusianya, sedang menurun. Trennya sedang menurun. Orang pintar belum tentu bijaksana. Orang pintar bisa jadi licik. Ya, orang pintar itu belum tentu bijaksana. Jadi kita harus bisa membedakan orang pintar dan orang bijaksana. Ketika memang ada dhamma, mereka hanya mengerti dhamma saja. Tapi mungkin mereka nggak bisa menembus dhamma itu sendiri karena kebijaksanaan yang belum matang. Ya, makanya penting bagi kita juga ya memang ketika memang manusia-manusia bijak berkumpul, maka dunia akan aman. Makanya ada namanya Raja Dunia ya. Raja Dunia itu dengan kekuatan paraminya, dengan kekuatan kebijaksanaannya, dia akan menaklukkan dunia tanpa peperangan. Ini karena kekuatan paraminya. Jadi pada saat muncul Raja Dunia, tanpa perlu perang, hanya dengan dhamma pada saat itu. Dan saat itu tidak ada kemunculan Buddha. Tapi saat sekarang, Raja Dunia tidak akan muncul karena masih ada ajaran Buddha. Jadi Raja Dunia tidak akan muncul ketika masih ada Buddha atau ada masa ajaran Buddha itu sendiri. Nah, itu Buddha juga menjelaskan itu di dalam Anguttara Nikaya. Karena kekuatannya yang nggak akan menampung gitu.